Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Adip Abdus Hamdani dari Rombel B, kelompok 3, mata kuliah Praktikum Laboratorium Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini yang pertama ada pengertian dari K3 laboratorium itu sendiri. Eh, K3 laboratorium atau kesehatan dan keselamatan di laboratorium merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja, yang dimana tujuannya sendiri itu untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja atau penyakit yang diakibatkan aktivitas pekerjaan di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium ini sangat penting karena kita perlu ketahui bahwa laboratorium adalah suatu tempat di mana praktikum dan melakukan suatu pengamatan. Pengamatan tersebut tidak lepas dari bahan-bahan kimia maupun peralatan yang rawan dari insiden jika tidak dilakukan secara tepat. Misalnya bisa terjadi kecerobohan atau kelalaian dalam bekerja di laboratorium. Nah, di laboratorium sendiri, eh, sebelum masuk ke laboratorium, eh, kita harus tahu apa yang namanya itu APD. Nah, APD sendiri itu ialah merupakan alat pelindung diri. Pengertian APD sendiri ialah alat yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya yang ada saat bekerja kepada pemakainya. APD ini merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. APD sendiri dapat berupa jas laboratorium, kacamata keselamatan, sepatu pengaman, pelindung muka, masker, sarung tangan, dan pelindung telinga. Kewajiban menggunakan APD sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal 12 butir B, bahwa di sana tenaga kerja diwajibkan untuk memakai APD dan disebutkan pula pada pasal 13 bahwa barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD yang diwajibkan, termasuk dalam laboratorium. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pemakaian APD ini, antara lain adalah yang pertama itu satu, enak dan nyaman dipakai. Yang kedua ada tidak mengganggu ketenangan saat bekerja di laboratorium dan tidak membatasi ruang gerak saat bekerja. Yang ketiga ada memberikan perlindungan efektif terhadap segala jenis bahaya atau potensi bahaya. Yang keempat memenuhi syarat estetika. Yang kelima ada memperhatikan efek samping penggunaan APD itu sendiri. Yang keenam ada mudah dalam pemeliharaan, tepat ukuran, tepat penyediaan, dan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir itu ada sumber informasi yang digunakan untuk menentukan penggunaan APD. Yang pertama ada pengalaman bekerja eh, karyawan dalam laboratorium, hasil audit atau pemeriksaan ketiga, terus ada keluhan karyawan, terus ada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan ketentuan pemerintah.
Terus ada data keselamatan tentang bahan berbahaya dan hasil catatan medis karyawan yang bekerja. Nah, APD ini adalah salah satu cara untuk mencegah kecelakaan saat bekerja di laboratorium. Yang selanjutnya ada alat-alat laboratorium. Bisa dilihat pada gambar pertama, di situ ada yang namanya gelas ukur. Gelas ukur sendiri berfungsi sebagai untuk mengukur volume cairan. Terus yang di sebelahnya ada gelas beker atau gelas kimia. Gelas kimia ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan larutan dan untuk memanaskan larutan. Di sebelahnya ada gelas atau labu Erlenmeyer, yaitu sebagai tempat tempat mereaksikan larutan. Yang di sebelahnya yaitu ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk mencampur, memanaskan, dan untuk mengamati reaksi kimia dalam percobaan di laboratorium. Terus di bawahnya ini ada namanya pipet. Pipet pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan cairan dengan volume yang kecil. Yang selanjutnya yaitu di sebelahnya ada corong. Corong ini berfungsi untuk memindahkan atau menuangkan cairan ke suatu wadah ke wadah yang lain yang memiliki mulut atau lubang yang lebih sempit. Terus yang di sebelahnya ada penyebit kayu. Penyebit kayu ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Yang di sebelahnya ada rak tabung reaksi. Rak ini yaitu untuk meletakkan dan menopang tabung reaksi. Dan di bawahnya ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini berfungsi untuk menghaluskan bahan kimia berupa padatan. Di sebelahnya ada bal pipet. Bal pipet ini berfungsi untuk mengambil larutan ke dalam dan mengeluarkan larutan keluar pipet. Dan di sebelahnya ada buret. Buret ini digunakan untuk pengu- melakukan pengukuran titrasi. Dan yang terakhir ada semacam eh, gelas ukur bertingkat. Di sini yang selanjutnya dalam K3 itu ada simbol K3 di laboratorium. Nah, simbol-simbol ini sangat penting karena simbol-simbol ini menandakan suatu bahan kimia itu eh, dapat diketahui bahaya-bahayanya. Dan setiap bahan kimia itu berbeda-beda setiap jenisnya. Yang pertama ada simbol eksplosif. Nah, simbol eksplosif ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut dapat meledak dengan gesekan, benturan, panas, dan api atau balikan reaksi dengan bahan kimia lain. Contohnya ialah logam kalium. Eh, di sebelahnya eksplosif ada lambang oksiding. Lambang oksiding sendiri ialah menandakan bahwa suatu bahan tersebut dapat melepaskan banyak panas dan dapat menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Atau bahasa lainnya itu mudah teroksidasi.
Yang sebelahnya ada extremely flammable. Extremely flammable sendiri ialah menandakan bahwa suatu bahan itu memiliki titik nyala yang tinggi, yang ekstrim, atau mudah sekali terbakar. Terus yang selanjutnya di sebelahnya ada korosif. Korosif sendiri ialah menandakan bahwa bahan kimia tersebut dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi, kulit mengelupas, dan gatal. Biasanya simbol ini digunakan untuk bahan kimia yang memiliki kandungan asam dan basa yang kuat. Di selanjutnya ada dangerous for the environment. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Selanjutnya di bawahnya ada tanda X atau harmful di sini. Tanda ini menandakan bahwa eh, zat yang terkandung dalam bahan tersebut dapat merusak kesehatan tubuh jika kontak langsung dengan tubuh atau melalui inhalasi atau pernapasan. Yang sebelahnya itu ada highly flammable. Highly flammable ini eh, kurang lebih sama dengan yang atas ya, extremely flammable itu mudah terbakar. Yang selanjutnya ada toxic. Toxic sendiri ialah menandakan bahwa bahan bahan tersebut menyebabkan penyakit serius bahkan kematian jika tertelan atau terhirup. Yang sebelahnya ada iritan. Nah, iritan ini menandakan bahwa zat yang terkandung dalam suatu bahan itu dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, iritasi, dan gatal-gatal. Dan yang terakhir ada very toxic. Very toxic ini menandakan bahwa bahan kimia ini dapat menyebabkan sakit yang kronis hingga kematian. Kurang lebih sama dengan toksik, tapi lebih versi yang eh, lebih mematikan. Yang selanjutnya ada potensi bahaya di laboratorium. Potensi bahaya ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada potensi secara fisik. Itu contohnya ada jatuh, seperti jatuh dari tangga, dan kejatuhan benda. Selanjutnya bisa 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 secara fisik yang lain ialah tergelincir di permukaan yang licin atau tidak rata. Terus bisa juga tersangkut, luka bakar, tersengat listrik, dan terpotong atau tertusuk. Yang selanjutnya ada potensi bahaya biologi. Nah, potensi biologi ini dapat berupa exposure terhadap berbagai macam bahan biologi yang digunakan di dalam laboratorium, seperti virus, bakteri, fungi, parasit, atau bisa melalui inhalasi, ingestif kulit, dan kontak membran mukosa atau exposure dari gigitan atau senganan hewan. Hewan yang dicoba dan kecelakaan karena jarum suntik. Yang selanjutnya ada potensi berbahaya berupa kimia, yaitu exposure terhadap segala macam bahan kimia yang digunakan di dalam masing-masing laboratorium. Dapat berupa korosif, iritan, toksik, neurotoksik, afiksian, alergen, karsinogen, mutagenik, teratogenik, radioaktif. Yang selanjutnya ada pencegahan bahaya di laboratorium. Pencegahannya sendiri ada tiga, yaitu yang pertama ada 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 empat ada empat ya, maaf. Yang pertama ada keselamatan fisik,
Di sini pencegahannya bisa dengan berhati-hati dalam penggunaan peralatan laboratorium, terus juga bisa dengan memindahkan kabel jika jika ada kabel, karena kabel dapat membuat orang terjatuh. Terus yang terakhir ada tidak menyimpan barang di jalur lalu lintas laboratorium. Terus ada ketika menggunakan listrik, pencegahan bahayanya antara lain yaitu tidak memasukkan benda lain. Terus ada cabut kabel setelah dan setelah setelah melakukan kegiatan. Lainnya ada tidak menggunakan outlet secara berlebihan dan menjauhkan air dari sumber kelistrikan. Yang selanjutnya ada ketika memadamkan api. Di sini pencegahannya antara lain tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Yang kedua ada kontainer dari metal dan kaca terlihat tidak panas ketika dipanaskan, gunakan sarung tangan panas atau penjepit untuk memegangnya. Dan yang terakhir, tidak meletakkan kontainer panas langsung di atas bench. Lapisi bench tersebut terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pencegahan menggunakan bahan kimia. Yang pertama yaitu bacalah baik-baik informasi sebuah bahan kimia sebelum digunakan. Yang kedua ada informasi ini terdapat dalam MSSD yaitu Material Safety Data Sheet. Terus yang ketiga untuk tidak menyentuh, mencicipi dan menghirup bahan kimia secara langsung. Dan keempat ada tidak mencampur bahan kimia secara sembarangan tanpa panduan. Yang kelima ada berhati-hati ketika memindahkan bahan kimia. Yang keenam ada pastikan kontainer bahan kimia selalu dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan. Dan yang terakhir, anggaplah seluruh bahan kimia tersebut berbahaya dan berikan label serta simpan bahan kimia sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya ada langkah selanjutnya di K3 laboratorium ada langkah penanganan kecelakaan. Di langkah-langkah penanganan kecelakaan itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila ada kecelakaan, segera hentikan kegiatan yang berlaku pada waktu itu. Selanjutnya bisa mengevakuasi area sekitar kecelakaan. Nah, selanjutnya bisa memberikan pertolongan pertama pada korban sesuai dengan kecelakaan yang menimpa. Selanjutnya ada segera menghubungi tim K3 atau tim medis apabila tidak bisa ditangani sendiri. Selanjutnya ada mengamankan area kecelakaan dari orang-orang yang ada di situ. Yang selanjutnya ada mendokumentasikan kejadian kecelakaan tersebut sebagai bukti. Yang selanjutnya dia melakukan investigasi untuk mengetahui apa penyebab dari kecelakaan yang berlaku. Dan yang terakhir, melakukan tindakan pencegahan agar kecelakaan yang serupa tidak terjadi kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.